Selamat malam semuanya. Ini Yeftok edisi 9 Februari 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk, konsultasi yang masuk di kolom komentar Yeftok edisi terakhir hari Kamis yang lalu. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan konsultasi ataupun ide di kolom komentar. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, karena ini hari Minggu, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG sesuai dengan stock call ya. Jadi untuk minggu ini sesuai dengan stock call edisi tadi sore yang mungkin Anda sudah baca di website. Potensi minggu ini IHSG adalah pullback ya, menutup gap terdekat di 6769 sampai dengan 6828 ya. Ini adalah resist terdekat dan bisa sedikit di-extend ke 6935. Ini adalah resist area yang memungkinkan untuk pullback ya sebelum melanjutkan penurunan. Jadi IHSG saat ini sudah terkonfirmasi melanjutkan penurunan dengan target di 6600. Seperti itu. Kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Oke. Pak F izin tanya, apakah dalam jangka pendek BREN bisa turun lebih dalam seperti warning di Insight QF? Untuk trading mau cari rebound atau pullback, Pak? Oke. Kita lihat ya, BREN adalah saham yang berdampak cukup signifikan pada penurunan indeks ya. Jadi kebetulan memang terjadi sebuah gap yang cukup besar ya, penurunan yang cukup signifikan 19%, dan ini merupakan salah satu saham yang besar juga, tentunya impactnya cukup besar ya. Beberapa waktu yang lalu ya, sebelum terjadi penurunan ini, kami sudah menyampaikan potensi dari saham ini di insight terbaru target price untuk saham BRN, di mana kami sudah memberikan sedikit info terkait potensi penurunan ditinjau dari fundamental yang mendukung dan juga secara teknikal yang sudah disampaikan. Memang ini untuk member ya, only member. Jadi pola yang terbentuk secara teknikal ini merefleksikan secara jelas kondisi fundamentalnya juga yang juga terkonfirmasi berpotensi untuk turun lebih jauh terkait dia masuk indeks dan tidaknya, karena secara teknikal juga sudah terefleksi dengan potensi yang sudah kami sampaikan. Jadi kami memasang target terdekat untuk saham BRN itu di 6650. Ini kami berikan infonya tanggal 4 Februari, 2 hari sebelum tanggal 6 terjadi penurunan ya. Jadi saat kami memberikan warning ini, BRN masih bergerak di 8.700, 8.800 dan masih cukup stabil. Nah, saya rasa warning ini diberikan di waktu yang mungkin ya cukup ideal agar pembaca bisa merespons atau mengantisipasi ya dengan matang ya, keputusan yang baik ya. Jadi tidak terburu-buru ataupun dalam kondisi yang panik gitu ya. Jadi ya ini memang untuk member kami, tentunya member private trading room bisa mengakses secara teknikal target potensi penurunan ini, dan kami sampaikan di forum Yeftok ini ya, terdekatnya di 8.100 dan ini sudah tercapai, dan lanjutannya adalah di 6.650. Pola ini memungkinkan penurunan lebih lanjut ya ke target 4.240. Jadi dengan penurunan terakhir di 7.025 ini, kemungkinan besar target 6.650 ini dapat tercapai dalam jangka pendek ya. Nah, untuk 4.240 ini kita akan lihat dulu penutupan target di 6.600 ini, karena ini adalah support yang cukup kuat ya, dimana saham
BRN beberapa kali menguji level ini sebelum terjadi pembentukan right shoulder ya. Jadi potensinya ini akan diuji terlebih dahulu dan memungkinkan nanti jika bertahan bisa terjadi technical rebound yang bisa ditradingkan gitu ya. Tetapi saya wanti-wanti di awal, jangan sampai Anda tidak disiplin dengan trading di saham yang sudah kondisinya dalam tanda kutip cuci piring ya. Jadi kalau misalkan kita beli saham BRN, kita harus tahu konsekuensinya seperti saham-saham yang bubble tahun-tahun sebelumnya seperti saham bank digital, kemudian saham farmasi, kemudian dulu ada saham kertas yang kalau udah selesai ya Anda bisa trading, tetapi kalau tidak disiplin ya Anda akan habis di situ ya. Itu kita sampaikan supaya apa? Supaya penonton kami dapat, walaupun tidak banyak orang yang menonton Jeff Talk, saya harapkan Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi dan menyikapinya secara bijaksana ya. Gitu. Jadi kita trading aja boleh, tetapi jangan sampai Anda kebablasan, itulah intinya gitu ya. Baik, ini kami sampaikan secara eksklusif untuk member, tetapi kita sampaikan juga di forum gratis di Jeff Talk ini ya. Gitu, oke. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Menurut pengalaman Pak Yev, apakah saat ISG turun seperti ini kinerja trading akan ke bawah turun juga seperti investasi? Kita akan lihat datanya ya. Kita nggak mau mengklaim ataupun berbicara tidak sesuai dengan data ya. Kita akan lihat kinerja private trading room di tahun 2020 ya, di mana penurunan ISG terjadi di Januari sampai dengan bulan Maret, April, Mei ini ya. Ini adalah bottom dari ISG ya. Sedangkan di periode tersebut ya, Anda bisa lihat ini grafiknya ya, PTR mengalami kenaikan kinerja. Jadi saya dengan singkat jawab tidak ya, tetapi untuk investing tentunya akan terbawa ya, karena kita hold ya, dan juga kita akan akumulasi saham yang sedang turun ya gitu. Jadi ya tentunya akan terdampak secara langsung, di mana saham-saham yang kita pegang juga kemungkinan bisa mengikuti penurunan indeks gitu ya. Oke. Selamat malam Pak Ep, mohon dibahas saham INTP yang harganya menurun secara tajam sejak awal tahun. Berapakah target penurunan dan apakah emiten semen prospeknya masih buruk di tahun 2025 ini? Terima kasih atas pembahasannya Pak, sehat selalu. Oke, kita coba lihat ya. Kita akan lihat secara teknikal apakah masih berpotensi turun lebih jauh atau tidak gitu ya. Oke, kalau kita lihat di sini tren turunnya ini masih berjalan ya. Oke, kita lihat di jangka menengah ya, dimana sebelumnya terbentuk pola konsolidasi ya, koreksi mendatar sebelum lanjut turun. Jadi kita bisa lihat ekstensinya dari sini. Nah, target turun INTP belum tercapai seluruhnya ya. Kemungkinan ini masih bisa berlanjut turun ke 5.200 dan belum ada tanda-tanda untuk reversal ataupun tren gitu ya. Jadi sementara ini untuk kemungkinan dalam jangka menengah panjang ya tren turun ini masih dapat berlanjut ya. Kita belum bisa mendahului yang belum ada ya, karena potensinya masih turun gitu. Sementara ini target turun terdekat di 5.200 sampai dengan 5.100 ya, ini adalah target turun terdekat. Selanjutnya, selamat malam, mohon view-nya CTRA secara TA. Oke, kita lihat. Oke, untuk CTRA untuk technical jangka pendek ya, sekarang ini sedang pullback ya. Setelah kemarin sempat break dari support 890, kemudian harga naik kembali ya. Nah, ini sepertinya akan cenderung ke konsolidasi ya di rentang 1000 ya secara teknikal ya, sampai dengan support area di 890 sampai dengan 865, dan konsolidasi ini konsolidasi di dalam tren turun ya gitu. Oke.
Selamat malam Pak, apakah market crash 2025 kali ini akan lebih parah daripada market crash 2008? Oke, kita lihat so far kinerja indeks belum terlalu turun secara signifikan ya. Kalau kita lihat, kita coba compare dengan kondisi di 2020 ya, gitu. Nah ini ya, dimana 2020 indeks turun jauh ke bawah EMA ya. Nah sekarang ini menurut saya seperti yang kami sampaikan di pertengahan tahun lalu dan juga kita sampaikan di Market Outlook 2025 yang kami share di F-Talk dan juga di website kami di akhir Desember lalu, bahwa penurunannya berpotensi terjadi ini akan mirip seperti tahun 2015 ya. Ketika itu momentumnya hampir sama ya, itu terjadi transisi kepemimpinan. Secara kebijakan tentunya market akan masih wait and see, lihat bagaimana kinerja dari pemerintahan baru. Kemudian juga secara global juga kebetulan memang terjadi transisi yang cukup berpengaruh gitu ya. Nah ini kemungkinan penurunannya tidak akan sama seperti di pandemi, yang mana pandemi itu secara karakter penurunan yang penurunan lebih panik ya, sifatnya panik karena sesuatu hal yang terjadi tak terprediksi gitu ya, tidak terprediksi sebelumnya gitu ya. Sedangkan transisi ke politik dan sebagainya ini sebenarnya sudah terantisipasi ya. Jadi fund manager tentunya melakukan restrukturisasi portofolio, merancang kembali portofolio, dan sebelum itu prosesnya pastinya akan melakukan penjualan ya untuk mengganti atau mereposisi ya, mengurangi posisi dan sebagainya, itu secara umum seperti itu. Jadi penurunan yang terjadi saat ini kemungkinan akan seperti di tahun 2015 ya. Gitu, itu sudah kami ulang-ulang sejak bulan April 2024 ya, ketika kita membahas target penurunan BBRI ya waktu itu, yang kita prediksi ke 3.800 dan kemarin sudah tercapai dengan sempurna. Dan untuk indeks sendiri memang penurunan saat ini lebih cepat dibandingkan perkiraan yang kami sampaikan di Market Outlook, di mana penurunan ini juga sudah kami perkirakan akan disebabkan oleh saham-saham yang dalam tanda kutip digoreng beberapa tahun terakhir, seperti saham grup Prayogo ataupun yang baru-baru kemarin ini adalah grupnya Pani gitu ya. Jadi kebetulan memang sudah kami sampaikan juga, Anda bisa lihat pembahasan sebelum-sebelumnya ya terkait penurunan yang akan terjadi, juga kami sampaikan terkait Pani kemarin juga kita sudah sampaikan ya itu. Nah Anda bisa lihat di pembahasannya di Market Insight ya terkait penurunan saham Pani ya, ini juga kita sampaikan, di mana target price-nya juga kami sampaikan sebelum sahamnya turun ya gitu. Jadi Anda ikuti saja apa yang ada di website, nanti akan ya kita update kalau sudah memang Pani ini sudah tercapai ya target turunnya, tetapi kami lihat target untuk sementara ini masih di level yang sama ya. Nanti kita akan perbaharui tentunya oleh tim kami yang memperbaharui, dan nanti kita juga akan sampaikan juga di F-Talk ini ya gitu. Dan ini pengaruh ya untuk IHSG tentunya, karena ya kita lihat sendiri bagaimana saham big caps juga kondisi saat ini masih belum bisa naik ya, karena masih tertahan, dimana big fund saya rasa masih wait and see, menunggu bagaimana hasil yang mungkin reshuffle dan sebagainya itu masih mereka pertimbangkan ya. Selain itu juga dari pertumbuhan ekonomi yang kami perkirakan di 2025 ini masih akan melemah ya gitu. Oke. Jadi untuk sementara ini pedoman untuk target turun yang akan terjadi pada indeks itu Anda bisa cek di pembahasan Outlook 2025 bulan Desember tanggal 26. Dan juga kalau Anda punya akses atau member, Anda bisa lihat di sini di website ya. Seperti itu.
naik nggak wajar disuspend, giliran turun nggak wajar dibiarin. Waduh, saya tidak memiliki wewenang untuk menilai hal tersebut, tetapi ya silahkan Anda nilai sendiri ya. Saya rasa regulator itu memiliki aturan tersendiri yang seharusnya dipatuhi ya. Silakan Anda nilai mereka menjalankan tugas atau tidak. Baik, kita lanjut. Selamat malam Kak, boleh dibantu bahas mengenai Ratu? Oke, ini saham baru ya, dan indikatornya untuk di daily belum muncul ya, dan saat ini turunnya cukup signifikan. Jadi kita akan lihat di time frame H1 ya, dan ini pun sebenarnya juga cukup lemah ya, kita bisa baca gitu. Nah, sementara ini secara teknikal masih dalam proses koreksi wajar setelah rally. Ini potensi turunnya ke 6.700 ya, terdekat 6.700. Lanjutannya bisa sampai dengan 4.000 ya, di bawah 5.000 seperti itu. Saham PACK dan WIFI sepertinya menarik Pak untuk dibahas. Boleh dibahas, asalkan Anda memberikan keterangan jelas, dibahas dari sisi apanya, teknikalnya, fundamentalnya, dan sebagainya. Silahkan direvisi. PTRO swing trade-nya di berapa Pak? Oke, untuk PTRO swing trade masih menunggu lagi ya, sepertinya masih mengarah ke bawah. Ya, dan kita lihat dari sini potensinya masih ke bawah, kemungkinan berada di 0,6 ya, seperti saham BRN juga. Tembus 0,3 seharusnya support selanjutnya yaitu di 2.600 ya, kemudian melanjutan di 2.160 ya. Jadi kemungkinan akan turun ke area ini dulu. Untuk swing masih menunggu. Pak, tolong penjelasannya tentang saham BRN yang tiba-tiba ARB, ada apa dengan saham ini, terutama grup Prayogo, Pangestu, kompak merah semua. Tolong penjelasannya. Sudah ya, sudah kita bahas terkait BRN dan juga kita sampaikan tadi ya di pembahasan awal. Kita tidak perlu ulang-ulangi lagi, nanti kiraan kita punya tendensi untuk membahas saham tersebut. Kita nggak ada karena kita diminta ada pembahasannya, sudah kita bahas ya, silahkan dilihat gitu ya. Trading untuk BOAT gimana Pak Yef? Semoga sehat dan cuaca yang lagi tidak menentu. Oke, terima kasih doanya. Oke, untuk trading BOAT. Oke, untuk BOAT sekarang ini baru juga ya. Kalau kita lihat di sini, kita buka di time frame jangka pendek, masih cenderung membentuk high low ya. Jadi ini bisa dilihat potensi swingnya ini masih memungkinkan, tetapi menarik atau tidak kita perlu lihat ya. Kemungkinan masih bisa untuk swing trade ya, karena nominalnya juga cukup nominal kecil, saham nominal kecil ya. Untuk ke 0,3 yaitu di 175 itu 4%, itu potensi lanjutannya di 183 itu 8%. Jadi kalau Anda mencari profit 5 sampai dengan 7% di harga saham 168 ini memungkinkan dengan stop loss ketat di 162. Oke. BP untuk trading masuk di berapa? Oke, kita lihat BP. Oke, BP turun ya untuk saat ini, menguji support di 83. Ini adalah support yang sedang diuji. Apabila dilewati ya, ini Anda tunggu di support selanjutnya 78. Ini kemungkinan kemarin juga kita jual ya, kita melakukan proteksi di saham ini dan belum melakukan buyback karena kemungkinan besar ini masih bisa turun ke bawah 80 sampai dengan 78. Oke, terima kasih sudah dibahas saham 4 big banks-nya Pak Yef. Apakah masih layak saya hold Pak? Investasi saya BRI 4.600, BMRI 5.600, BNI 4.700, BCA 9.200. Lebih baik saya averaging down untuk investasi tersebut atau dibiarkan saja menunggu target all time high baru Pak, karena investasi saya tersebut sudah 90 PV ya. Kalau sudah 90 PV berarti sudah over position ya. Posisinya sudah besar dan tidak memungkinkan untuk menambah lagi karena sudah sangat besar.
Jadi pengalokasian maksimal itu di 20 PV ya kalau kami untuk saham big banks. Kalau misalkan sekarang sudah 90%, berarti kan itu sudah berada di maksimal alokasi yang mana tidak bisa ditambah lagi. Jadi strateginya sekarang ya menunggu gitu ya. Kalau kita berinvestasi kemudian kebetulan sahamnya turun lebih jauh daripada perkiraan, tetapi fundamentalnya masih layak, ya kita bisa hold ya. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih sudah banyak Terima kasih banyak sudah dibahas di akhir video tentang target buyback. Sama-sama, Pak. Oke, kita lanjut ya. Assalamualaikum Pak Yep, mohon analisa Elsa untuk swing trade bagaimana potensinya. Oke, untuk Elsa saat ini mengarah ke support selanjutnya ya. Target turunnya ini masih belum tercapai, di mana setelah keluar dari konsolidasi ini seharusnya Elsa berpotensi untuk turun lebih jauh ya. Dan sepertinya ekstensinya berada di 400, level psikologis 400 sampai dengan 390 ya. Jadi bisa tunggu di area ini. Baik. Baik, kita lanjut ya. Malam Pak Yap, mau analisa saham Telkom untuk swing trade. Base price-nya di harga berapa? Oke. Baik, sekarang Telkom posisinya sedang konsolidasi ya. Jadi kalau kita melihat saham itu konsolidasi, kita bisa beli di support. Namun konsolidasi ini yang perlu kita lihat adalah berapakah potensi upside di area konsolidasi ini terlebih dahulu, apakah menarik atau tidak gitu ya. Kalau kita lihat di sini di EMA 60 ya, ini target pullback terdekat di 2700 itu hanya 4%. Jadi kalau Anda mau mencari profit kurang dari 5%, mungkin bisa Anda tradingkan di harga saat ini. Tetapi kalau Anda mau lebih menarik karena tren turunnya masih berjalan, agar upside-nya lebih jauh, lebih besar, Anda bisa tunggu di target turun selanjutnya, misalkan di 1,2 ya, ini di 2400. Jika itu pullback bisa naik di 5% sampai dengan di 10% 2600. Jadi perlu menunggu terlebih dahulu untuk swing trade di saham Telkom. Best price, best price di 1,6 ya, di 2270. Di bawah 2300 itu termasuk area best price untuk swing trade saham Telkom. Ikut grup info trading, apakah ada ya private trading room. Itu silahkan Anda lihat ini sudah diberikan petunjuk oleh admin. Silahkan Anda ikuti. Malam Pak, mohon bahas CTRA secara TA untuk swing. Kita lihat. Tadi kita sudah bahas CTRA ya untuk swing. Sementara ini untuk swing pergerakannya masih konsolidasi, Anda perlu menunggu di area support ini untuk masuk ya. Sekarang sudah rebound.
BMRI di 1000 aja kemahalan. Wah, saya tidak bisa berkomentar ya. Silakan Anda nilai sendiri mau kemahalan kok kemurahan, itu urusan Anda ya. Kalau menurut saya ya tadi kemarin sudah kita bahas potensi penurunannya. Oh ya, hari Senin besok kita akan rilis target price Bank Mandiri untuk dividend investing. Ini khusus untuk member peer only ya. Jadi dividennya kita sudah proyeksikan untuk sampai dengan 2027. Dan berapakah harga yang ideal untuk akumulasi agar mendapatkan yield di atas rata-rata, itu juga sudah kami siapkan ya. Nanti kita akan lihat di website ya. Oke. Selamat malam Pak, bisa bahas fundamental saham BBRI. Fundamentalnya ya turun ya, kinerjanya saya sudah sampaikan. Kinerjanya turun ya, tetapi tumbuh melemah ya, artinya terjadi penurunan pertumbuhan. Tumbuh ya, tetapi terjadi penurunan pertumbuhan. Ini kita sudah bahas di pertengahan tahun yang lalu ya, terkait kredit UMKM ya, sudah kami sampaikan. Nah ini ya, kita sudah bahas beberapa kali ya terkait penurunan potensi penurunan BBRI ya. Gitu. Jadi kita sudah bahas, Anda bisa lihat di insight ya. Gitu. Fundamentalnya kemungkinan masih berpotensi untuk melambat ya pertumbuhannya dalam beberapa waktu ke depan, karena saya rasa dari sisi pertumbuhan ekonomi kita sendiri juga sekarang ini sedang melambat gitu ya. Oke. Bisa masuk di BBNI di harga berapa Pak? Untuk invest atau trading, tolong diperjelas biar Pak Yep bisa menjawab. Oh, terima kasih sudah ditambahkan ya. Ini tolong disampaikan lebih lengkap lagi. Silakan direvisi, nanti kita akan bahas di F-Talk selanjutnya ya. Mau ikut kelas jam kerja admin seperti jam bursa ya, soalnya nggak balas. Aduh. Maksudnya admin di WA ya. Admin kami kerja dari jam 7 sampai dengan jam 5, tetapi di luar jam kerja tersebut biasanya tetap dibalas walaupun sedikit slow response ya, jadi mohon dimaklumi ya, karena admin kami juga bukan bot ya, admin manusia ya kan, kadang ada tidur ya, ada juga mungkin sedang beribadah, mungkin sedang makan, jadi mohon dimaklumi kalau misalkan balasnya ada sedikit keterlambatan, tetapi yang jelas pasti akan dibalas ya. Baik, sudah kami jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Semoga tidak ada yang terlewat. Semoga apa yang kami bahas di F-Talk malam ini dapat bermanfaat untuk penonton-penonton kami. Silahkan dianalisa lagi, buat trading plan, buat investing plan, analisa secara mendalam, fundamental yang saham yang Anda ingin investasi. Karena investasi adalah komitmen jangka panjang ya. Jadi harus siap melewati berbagai dinamika yang akan terjadi di market. Itu dulu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini ya. Kita jumpa lagi di F-Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.